GKI Harapan Indah yang saya kasihi, kita berjumpa kembali dalam acara Kupas Alkitab Selasa malam yang kita sebut dengan Kalam, sebuah renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Kalam hari ini, Selasa tanggal 21 Juni 2022, bertema runtuhnya tembok pemisah yang didasarkan pada Surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga 22. Nas yang menjadi perenungan kita ada pada ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah berhubungan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara sekalian, tema hari ini runtuhnya tembok pemisah. Apa itu tembok? Tembok adalah alat pemisah yang terbuat dari batu bata yang tersusun dengan rapi dan diberi perekat dari campuran semen dan pasir. Tembok adalah alat yang memisahkan rumah kita dengan rumah tetangga, kamar yang satu dengan kamar yang lain, ruang tamu dengan kamar tidur dengan dapur, dapur dengan kamar mandi, dan seterusnya. Kapan dimulai adanya tembok di dalam Alkitab? Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ketiga, di sana sudah mulai ada tembok. Coba kita baca. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mereka berkata, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi dalam Kejadian pasal 11, batu bata untuk membuat tembok sudah dikenal. Tapi jauh sebelum itu, jauh sebelum Kejadian pasal 11, tembok juga sudah ada. Yakni dalam Kejadian pasal yang ketiga, di Taman Eden sudah ada tembok, namun tembok yang tidak kelihatan. Tembok pemisah antara Allah dan manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16, Tuhan Allah mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita perhatikan kata pastilah engkau mati. Pertanyaannya, apakah pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, Adam dan Hawa mati secara jasmani? Tidak. Tetapi mereka mati secara rohani. Artinya apa? Adanya keterpisahan antara Allah dan manusia secara rohani. Putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Antara Allah dan manusia ada jurang yang lebar. Ada tembok yang tebal yang tidak mungkin dapat dihampiri dengan baik lagi. Manusia kita melihat merasa malu karena telanjang. Manusia merasa takut dan kemudian bersembunyi waktu mendengar Allah berjalan pada hari yang sejuk. Waktu Allah bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Kemudian Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara sekalian, sejak manusia berbuat dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia
tidak beres. Tidak lagi harmonis. Manusia mempersalahkan Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Atau dengan kata lain juga, dia mempersalahkan perempuan. Karena gara-gara engkau, maka aku makan buah ini. Artinya apa, saudara sekalian? Sejak manusia berbuat dosa, maka putuslah hubungan antara Allah dan manusia. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah yang membereskan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah merobohkan tembok pemisah itu. Ingat apa yang terjadi tatkala Tuhan mati di atas kayu salib. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa Tuhan telah meruntuhkan tembok pemisah. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ingat, di bait Allah ada ruangan maha kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Ada ruangan kudus, hanya imam-imam saja. Saudara sekalian, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Tandanya manusia dapat leluasa menghampiri Allah melalui Yesus Kristus. Dalam surat Efesus pasal 2 ayat 17 dan 18 dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Siapa yang dikatakan yang jauh? Siapa yang dikatakan yang dekat? Orang-orang non-Yahudi dikatakan sebagai orang yang jauh. Mereka jauh daripada Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi dikatakan sebagai orang yang dekat. Tetapi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, di mata Allah mereka adalah terpisah. Kematian Tuhan Yesus membuat mereka dapat datang menghampiri Allah. Bukan hanya meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dan manusia, tapi juga meruntuhkan tembok pemisah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di dalam Kristus kita telah dipersatukan karena Tuhan telah meruntuhkan tembok pemisah antar manusia. Karena Tuhan telah merubuhkan tembok pemisah itu, maka di mata Tuhan tidak ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tidak ada orang merdeka atau budak. Semua orang adalah satu di dalam Tuhan. Paulus menyebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga Allah. Jika kematian Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok pemisah antara Allah dan manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan membangun tembok pemisah antara kita dengan Allah. Artinya jangan ada dosa, karena dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa menghalangi persekutuan kita dengan Allah lagi. Kita harus menjaga kekudusan di hadapan Allah.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi jangan sampai ada dosa di dalam kehidupan kita yang merusak hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, jangan membangun tembok pemisah dengan sesama. Kita harus menjaga persekutuan dengan sesama kita. Efesus pasal yang keempat ayat ketiga, Paulus mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata memelihara di sini memakai tensa present continuous, yang artinya terus-menerus dijaga dan dipelihara. Sebab kalau tidak dijaga, maka kesatuan itu akan rusak. Kita tidak dipanggil untuk menciptakan kesatuan, sebab kesatuan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya diminta menjaga, memelihara kesatuan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk senantiasa kita menjaga hidup yang benar di hadapan Allah dan sesama. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini boleh selalu berbicara dalam hati kami masing-masing dan kami terapkan. Kami akan menjaga kekudusan kami di hadapan-Mu, agar persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah terputus dan terhalang. Dan kami juga mohon Tuhan tolong, kami juga boleh menjaga, memelihara persekutuan atau kesatuan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Biarlah hidup kami menjadi indah dalam persekutuan sesama umat Tuhan di Jemaat GKI Harapan Indah. Berkati kami dan pakai kami menjadi alat berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya saudara terberkati, dan jangan lupa saudara bagikan kepada teman-teman, tetangga, sahabat, supaya mereka juga mendapatkan berkat lewat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.